Hai, gue Ahmad Munawar di sini yang akan menemani lo tidur. Yang mungkin capek karena selesai kerja, sakit hati, atau mungkin lagi memikirkan kehidupan yang amat begitu berat. Dan di video kali ini, gue akan membacakan buku yang menurut gue wajib dibaca sih. Bagus untuk kehidupan sehari-hari kita. Khususnya buat cewek-cewek. Buat cowok juga bagus. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, kita mulaikan. Ketidakpercayaan diri yang diskenario. Hari ini manusia mana yang tidak dijejali dengan nilai-nilai yang disadari atau tidak? Sudah membuat kita jauh dari rasa bersyukur dengan kodrat yang diberikan Tuhan kepada kita. Bagaimana tidak? Setiap hari selalu saja ada figur-figur baru yang dipertontonkan untuk menanamkan pola pikir yang merujuk pada satu tujuan. Budaya konsumtif dari bintang iklan yang hampir sama gambaran fisiknya. Kebanyakan dari mereka memiliki paras cantik dengan kulit putih mulus, rambut hitam dan tebal berbadan langsing semampai, hidung mancung, dan masih banyak lagi. Kemudian sang pembuat iklan mengakhiri tampilan itu dengan menawarkan produk ini dan itu, jasa ini dan jasa itu, hanya demi untuk membuat penonton tergiur untuk membeli semua barang dan jasa yang ditawarkan. Perlahan tapi pasti, definisi cakep dibentuk oleh mereka dan masyarakat awam dengan mudahnya mempercayainya. Hingga kemudian yang berkulit coklat bahkan hitam, tubuh gemuk dan kurus, rambut ikal bergelombang, menjadi minder dan merasa tidak cakep di mata publik secara umum. Yang disebutkan tadi baru berupa fisik yang menempel di tubuh yang sebenarnya sudah menjadi ketetapan dan mungkin tidak bisa diubah-ubah, kecuali jika memang terpaksa dan dipaksakan. Lain lagi cerita jika nilai-nilai promosi yang kian digencarkan adalah benda-benda fungsional yang kian hari kian beralih fungsi menjadi benda bernilai klasifikasi kasta. Benda-benda itu bisa berupa gadget, jam tangan, laptop, motor, mobil, rumah, pakaian, dan benda-benda lainnya. Mereka seolah bekerja keras bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi gaya hidup. Bagi mereka yang mampu dan berkecukupan, hal itu mungkin tidak menjadi masalah besar. Tapi yang menjadi perkara adalah ketika pola pikir ini terlanjur meracuni kaum menengah yang berambisi untuk menuruti hawa nafsunya. Kerja keras, banting tulang demi menuruti segala sesuatu yang semu dan tidak ada habisnya. Akhirnya, angka kematian atas bunuh diri, penyakit yang dijangkit karena stres berlebih, dan konflik sosial lainnya semakin hari semakin meningkat saja. Padahal akar dari masalahnya tidak jauh-jauh dari pergeseran pola pikir yang sulit untuk menerima diri sesuai kodratnya dengan cara lebih bersyukur pada apa yang ada. Masih segar diingat kita tentang sebuah foto berikut dengan berita yang viral di media sosial beberapa waktu lalu tentang seseorang bapak paruh baya yang hendak membeli sebuah ponsel pintar dengan setumpuk lembaran uang 2000-an. Sengaja si bapak membayar ponsel tersebut dengan lembaran uang tersebut karena memang profesinya yang berupa tidak seberapa. Ia harus mati-matian mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk menuruti rengekan anaknya yang ingin memiliki ponsel tersebut. Sang anak mengiba pada ayahnya agar tidak dikata ketinggalan zaman oleh teman-temannya. Bukankah itu sangat menyedihkan? Menurut Mike Robbins, dalam bukunya yang berjudul Be Your Slave,
berulang kali menyatakan bahwa tiap manusia di dunia ini terlahir otentik. Tidak ada rupa maupun karakter dalam jiwa seseorang yang bisa diduplikat oleh orang lain, sekalipun keduanya adalah kembar identik. Dari sini saya pun berpikir bahwasannya setiap dari diri kita memiliki kelebihan dan kekurangan yang unik dan tidak dimiliki oleh orang lain. Suka tidak suka, mau tidak mau, ungkapan bahwa cantik itu relatif. Sebenarnya memang betul, sebab standaris cantik idealnya tidak bisa disamakan, apalagi dibentuk melalui tampilan dari figur-figur dalam media promosi itu. Jika dengan menampilkan sosok wanita yang berbadan langsing dan berkulit putih adalah sebuah simbol kecantikan, lalu bisakah kita mengatakan mereka yang berbadan gemuk dan berkulit hitam itu jelek? Kalau kata Pramoedya Ananta Toer, pola pikir ini adalah pola pemikiran yang tidak adil sejak dalam pikiran. Sekarang coba bayangkan, apabila seluruh wanita di dunia ini diciptakan menjadi langsing semua, tidak ada yang gendut, tidak ada yang kurus, bukankah itu membosankan? Yang ada kemudian adalah standar kecantikan tidak lagi mereka yang berbadan langsing, tapi bergeser lagi menjadi begini atau begitu, yang entah seperti apa lagi dan mau dibentuk macam apa lagi. Kita sebagai manusia biasa mungkin pernah secara tidak sengaja atau bahkan sengaja menilai buruk suatu karya orang lain, walaupun sebenarnya yang dihina adalah karyanya, maka yang tersinggung pastinya adalah pembuatnya. Seperti halnya jika kita menghina manusia lain dengan berkata ini jelek, itu gendut, ini payah, ini tidak tampan, maka secara tidak langsung yang kita hina adalah penciptanya. Siapakah dia? Tentu saja Tuhan yang Maha Pencipta. Seandainya banyak manusia menyadari hal ini, pasti mereka tidak akan dengan mudahnya menilai buruk seseorang hanya dari tampilan fisiknya saja. Selain itu, pemikiran semacam ini pun pastinya akan jauh menolong seseorang menjadi korban iklan dan tren masa kini. Walaupun sebenarnya mengikuti perkembangan zaman bukanlah sebuah kesalahan besar, namun alangkah lebih baik jika kita bisa lebih bijak untuk menyeleksi hal-hal apa saja yang bisa diadaptasi dan mana yang tidak perlu dihiraukan. Sebab tidak semua yang ditawarkan oleh zaman kekinian hari ini cukup bermanfaat dan bernilai kebaikan untuk diterapkan secara keseluruhan. Jangan karena tidak mau berbeda dengan yang lain, kemudian kita merasa minder dan tidak punya nilai yang sama seperti yang lain. Ahli psikologi menyebut hal semacam ini dengan sebutan inferiority complex, alias sikap yang tidak mau menjadi berbeda dengan yang lain. Padahal, seperti yang disebutkan oleh Mike Robbins tadi, menjadi berbeda dan unik adalah sebuah garis takdir yang sudah pasti dimiliki manusia. Lalu sampai kapan manusia modern ini tidak menyadari bahwa setiap dari mereka sebenarnya memiliki orisinalitas yang seharusnya bisa diunggulkan? Sulitnya untuk bisa mensyukuri apa yang kita miliki. Jika dibiarkan akut, maka akan mengakibatkan banyak hal yang lebih buruk. Salah satunya adalah rasa minder yang berlebihan. Minder berlebih atau rasa rendah diri tak jarang membuat banyak orang gagal menunjukkan potensi sebenarnya yang dia punya. Bukan tidak mungkin jika ada orang yang sebenarnya memiliki banyak potensi, harusnya mengubur diri dalam-dalam hanya karena penampilan fisiknya tidak sesuai dengan prototipe yang ditampilkan oleh media massa secara masif tersebut. Mereka terlalu fokus pada kekurangan diri mereka yang tidak bisa diubah. Mereka terlalu lama mengutuk diri sendiri untuk hal-hal yang tidak bisa dan semestinya tidak diubah. Untuk itulah buku ini dibuat melalui panggilan hati untuk menyadarkan banyak pembaca bahwasanya setiap dari diri kita memiliki potensi luar biasa yang bisa bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga ke orang banyak.
Harapannya, buku ini dapat mengunggah jiwa khalayak luas untuk bisa berdamai dengan kekurangan dirinya sendiri. Tidak terus mengutuki diri sendiri, apalagi sampai mengkufuri nikmat Tuhan lainnya. Di dalam buku ini, akan disampaikan apa saja hal yang bisa dilakukan untuk melawan pengaruh hegemoni media dan penilaian sosial dalam meracuni pemikiran kita. Sebab, jika kita diam saja dan tidak melawan, bukan tidak mungkin penilaian sosial semacam ini akan membunuh karakter kita. Sehingga dalam proses melawan pengaruh ini diperlukan adanya tameng dari dalam diri. Anggaplah segala pemikiran yang ditularkan melalui media itu kita analogikan sebagai radikal bebas. Maka diri kita memerlukan sistem imun yang baik dan mengonsumsi zat detoksifikasi yang cukup untuk mencegah pengaruh buruk. Sebab jika kita merenungkan bersama secara tidak sadar, pemikiran radikal bebas itu jika dibiarkan akan menyebarkan virus-virus yang membahayakan tubuh. Tameng yang bisa digunakan dalam proses pertahanan diri diantaranya adalah kemampuan mengenali kapasitas diri, berdamai dalam menerima kekurangan diri, dan berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Di atas semua itu diperlukan pedoman khusus dalam membentuk pola pikir atau mindset semacam itu. Pedoman itu bisa diambil dari keyakinan dalam diri dan menentukan figuritas utama dalam menjalani kehidupan. Oh iya, nanti aku bacain part 2, part 3, dan part 4, dan part 5-nya ya. Jangan lupa ditonton, like, komen, dan subscribe. Bye-bye, selamat malam.